You never berpikir kayak kok gue beda ya, bapak gue kok nggak ada ya gitu-gitu. Kenapa? Buat apa mikir kayak gitu? Gue bisa berdiri sendiri. Life is about to make people happy. Tapi lu happy nggak? Oh, Sekarang kenapa seorang Reza selalu menutupi kesedihannya? Emang kapan gue sedih? Oh lu nggak pernah sedih ya? Enggak. Nggak pernah ya? Enggak. Hah? Enggak. Oh gitu. Jadi apapun yang terjadi sama diri lu tidak pernah mau mengklaim bahwa diri lu pernah sedih gitu ya? Tai lah. Iya dong. Susah mengenali perasaan yang kamu rasakan, susah mengekspresikan apa yang kamu rasakan dan bingung bagaimana mendeskripsikannya. Lebih banyak menyangkal dan nggak tahu aku sebenarnya ngerasain apa sih, padahal di saat yang sama kamu merasa nggak nyaman dengan perasaan kamu sendiri. Di video kali ini kita akan membahas itu dan menghubungkan dengan apa yang Reza Arab alami dari podcast yang dilakukan bersama dengan Denny Sumargo, teman-teman. Reza Arab, buat teman-teman yang nggak tahu Reza Arab adalah seorang produser sekaligus musisi dan juga dulu itu terkenal karena YouTube gamersnya yang saat ini sudah diberikan kepada Yayasan Kanker, dan sekarang Reza Arab itu fokus ke produser musiknya dan juga dunia entertainmentnya. Dia juga jadi juri di salah satu acara di pertelevisian Indonesia yaitu Indonesian Got Talent bersama dengan Denny Sumargo juga, teman-teman. Nah, Reza Arab ini beberapa waktu yang lalu ada masalah atau problem dengan rumah tangganya bersama dengan Wendy Walters yang sempat trending di Twitter juga dan jadi perbincangan para netizen. Nah, barusan kemarin Reza Arab diundang oleh Denny Sumargo untuk ngobrol, teman-teman. Bukan ngobrolin tentang rumah tangga mereka, tapi ngobrolin tentang sesuatu yang menurut aku ini bagus banget untuk dibagikan ke teman-teman. Nah, dari obrolan mereka aku rasa mungkin beberapa dari teman-teman ada yang mengalami seperti Reza alami, di mana susah mengenali perasaan yang dirasakan, lebih banyaknya menyangkal, enggak, aku nggak apa-apa kok, padahal kondisi perasaan itu berantakan banget gitu ya. Dan ini itu nggak bagus jika dibiarkan, efeknya terhadap kondisi kesehatan mental yang nanti akan berpengaruh terhadap bidang kehidupan yang lain, entah itu hubungan sama pekerjaan atau hubungan sama percintaan, keluarga, pertemanan, bahkan dengan diri sendiri, sehingga harus diatasi. Nah, di sini kita akan membahas sebabnya apa sih seseorang itu sulit mengenali emosinya, orang itu susah mengekspresikan perasaannya dan cenderung menyangkal dari apa yang dirasakan, padahal kondisi perasaan sedang berantakan. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Karena kalau dibiarkan, sekali lagi ini nggak bagus untuk kesehatan mental dan keberlangsungan hidup seseorang. Cerita sedikit dari masa lalu Reza Arab ya, teman-teman. Jadi Reza Arab ini berasal dari keluarga broken home di mana orang tuanya berpisah semenjak dia masih kecil dan Reza tinggal bersama dengan ibunya. Nah, dalam masa pertumbuhan dan perkembangan Reza kecil sampai dia dewasa saat ini itu bisa dibilang tidak disertai dengan ayah, tidak disertai dengan kehadiran peran ayah di sana. Jadi entah ayah secara fisik atau ayah secara peran itu tidak ada dalam masa perkembangan atau pertumbuhan Reza kecil sampai Reza dewasa. Nah, ketidakhadiran ayah membuat kebutuhannya akan dicintai, akan disayangi oleh figur ayah itu sendiri tidak tercukupi dan bahkan tidak dipenuhi sama sekali karena nggak ada. Karena kasih sayang dalam peran pola pengasuhan ayah dan ibu ini merupakan kebutuhan yang harus dicukupi. Maka jika salah satunya aja nggak ada, itu anak pasti akan cari, teman-teman. Meskipun dia nggak ngomong secara lisan, ayah ada di mana, aku perlu ayah, aku perlu ibu, tapi ini perihal batin. Dan jika ini tidak tercukupi, ini akan menjadi lubang dan juga bisa jadi luka bagi anak, teman-teman. Dan luka ini itu bisa berdampak dalam sebuah bentuk perilaku. Anak menjadi pemalu sekali atau tidak percaya diri, anak jadi trust issue terhadap lingkungannya, mau coba ini, mau coba itu, merasa takut, anak merasa rendah diri, anak merasa dirinya tidak berharga, anak karena merasa tidak dicintai. Apalagi anak-anak ya teman-teman, kita nggak tahu apa kata hatinya ketika mungkin ya ada acara sekolah nih misalnya, mengundang orang tua, teman-temannya itu orang tuanya pada lengkap, tapi dia melihat kok ayah nggak ada ya, atau kok ibu nggak ada ya. Ini juga bisa jadi luka dalam hatinya. Dan anak itu ada yang bagus kalau dia mau cerita, tapi di beberapa yang lain lebih memilih untuk
diam dan nggak tahu bagaimana cara mengungkapkan kesedihannya. Kemudian karena anak tidak ada figur ayah dan tidak terpenuhi, dia mencari sendiri sosok ayah yang dia butuhkan ini seperti apa. Nah, karena anak ini mencari ya sosok ayah yang dia butuhkan dan dia tidak tahu figur ayah yang ideal itu seperti apa, sehingga ketika bahayanya dia masuk ke lingkungan yang buruk, dia ada di tangan orang yang jahat, dia bisa kena dampak buruknya juga. Seperti yang kita tahu sekarang ya teman-teman, kemudian ada anak yang bucin banget terhadap pasangannya, mau melakukan segalanya karena merasa pasangannya ini adalah segalanya bagi dirinya. Kayaknya hanya dia deh yang mau menerima aku gitu. Terus kemudian ada juga yang sampai terjun ke pergaulan bebas, kemudian ke obat-obatan terlarang. Ini merupakan efek dari itu, dan juga kenakalan-kenakalan yang lain misalnya. Dan bukan hanya seperti itu juga, bahkan anak yang pendiam, kemudian tidak percaya diri pun ini juga perlu diatasi teman-teman. Efeknya sebanyak itu. Maka dari itu untuk calon ayah, calon ibu, atau yang sudah menjadi ayah dan juga menjadi ibu, yuk mari kita belajar bagaimana cara mengasuh anak yang baik seperti itu. Kalau istilahnya dulu kita sering ada dengar anak durhaka terhadap orang tua, kalau misalnya kita tidak mau belajar mengasuh anak dengan baik dan juga salah dalam merawat mereka, kita bisa jadi, nauzubillah ya, jadi orang tua yang durhaka bagi mereka. Karena pola pengasuhan kita yang salah, dia tumbuh jadi anak yang gak bahagia, kemudian hidupnya rusak, itu kita juga bersalah dalam hal ini. Jangan sampai itu terjadi seperti itu. Nah teman-teman, bentuk ketidakhadiran ayah itu bukan cuman ketidakhadiran fisik aja, tapi juga dalam bentuk ayah ada, tapi ayah sangat kasar terhadap anaknya. Ayah seringkali marah-marah, kata-katanya itu kasar banget, yang bikin anak jadi rendah diri, yang bikin anak jadi sakit hati. Dan setelah itu ayahnya tidak minta maaf pula sama anaknya, mengulangi hal tersebut berkali-kali, sehingga anaknya semakin merasa dirinya gak berharga. Kemudian ayah ada, cuma ayahnya kasar secara fisik. Ini lebih buruk juga teman-teman, yang secara verbal aja tuh udah melukai batin dan kita nggak tahu kapan sembuhnya. Apalagi luka fisik ini biasanya disertai dengan kata-kata verbal yang menyakiti seperti itu. Kemudian ada juga ayah ada, tapi ayah sangat sibuk sekali dengan pekerjaannya sehingga tidak ada waktu buat anak untuk ngobrol, buat anak untuk quality time berdua, misalnya jalan bareng sama keluarga atau ngobrol bersama-sama. Gak ada seperti itu. Oke, memang secara finansial anak diberikan kecukupan atau secara ekonomi bagus, tapi sekali lagi kebutuhan manusia itu bukan hanya pada kebutuhan fisik aja, tapi juga kebutuhan batin. Sehingga kehadiran orang tua untuk ngobrol bareng, untuk bercanda bareng, untuk jalan-jalan bareng, makan bareng, ini akan sangat berharga sekali dan juga mempengaruhi anak ini akan tumbuh jadi anak yang bahagia atau enggak, seperti itu. Sekarang yang teman-teman udah dewasa, coba tanya ke diri sendiri, ngaruh gak sih ini buat kamu? Ayah ada sih, ayah gak pernah jahat sama aku, ayah gak pernah buruk sama aku, tapi ayah tuh sibuk banget kerja dan ayah jarang sekali ngobrol cuma kayak tanya sekedar hal-hal yang simpel aja gitu. Dan ini bikin kayak ada jarak emosional dengan ayah, nggak bisa deket sama ayah itu ibaratnya kayak sama kepala sekolah atau sama gurunya, atau bahkan lebih deket sama gurunya daripada ayahnya sendiri gitu teman-teman. Sehingga beberapa sebab ini perlu diatasi dengan apa? Dengan kita belajar menjadi calon orang tua yang baik atau orang tua yang baik. Gimana kalau udah terlanjur? Namanya orang pasti melakukan kesalahan, yang paling penting adalah kita mau memperbaiki. Stop yang salah-salah, kita lakukan apa yang perlu kita perbaiki dari kesalahan sebelumnya. Yang pernah berkata kasar kepada anak sebelumnya, kemudian yang pernah mukul anaknya, mohon saat ini untuk minta maaf sama anaknya ya. Untuk bapak-bapak ataupun ibu-ibu, mohon untuk minta maaf sama anaknya. Atau saling ngobrol satu sama lain untuk ngerti sebenarnya apa yang bikin anak gak nyaman, atau anak juga perlu terbuka apa sih yang bikin orang tua ini gak nyaman, dan apa yang bisa kita lakukan bersama-sama dari sisi anak dan orang tua agar kita itu bisa jalan bareng dan berusaha untuk saling membahagiakan. Itu kan lebih enak ya, seperti itu. Nah teman-teman, dari podcastnya Denny Sumargo, Reza kemungkinan besar masih ada luka masa lalu dari ketidakhadiran ayah dalam masa perkembangan dan pertumbuhan dia hingga dia dewasa. You never berpikir kayak, kok gue beda ya, bapak gue kok nggak ada ya gitu-gitu. Kenapa? Buat apa mikir kayak gitu? Gue bisa berdiri sendiri. I don't need him. Meskipun dia tidak pernah questioning tentang hal tersebut, tapi sekali lagi ini perihal bawah sadar bukan kesadaran,
sehingga bawah sadarnya butuh, tapi karena secara sadar dia tidak ingin dirinya lebih terluka lagi, sehingga bentuk pertahanan diri yang dia lakukan adalah dengan cara menyangkal dan bilang enggak, aku nggak butuh, aku bisa berdiri sendiri, aku bisa membiayai diriku sendiri, atau aku bisa hidup sendiri even tanpa ayah, seperti itu. Secara sadar bilangnya seperti itu, cuman ini perihal bawah sadar. Apa yang kita rasakan, kita bahagia atau enggaknya itu dari bawah sadar kita. Kalau udah di sadar kita ditanya sama orang, kamu bahagia nggak saat ini? Bahagia. Tapi apakah benar seperti itu kenyataannya yang kamu rasakan? Nah, itu yang paling penting, karena yang paling penting bukan apa yang kita katakan, tapi apa yang kita rasakan terhadap diri kita, terhadap kehidupan kita. Nah, luka atau trauma itu, orang-orang itu punya reaksi yang macam-macam, teman-teman. Salah satunya adalah ada yang menerima dan menyadari serta mengakui lukanya, kemudian mau berproses untuk menyembuhkan. Ada juga yang karena ini terlalu sakit, aku memilih untuk tidak merasakan apapun, sehingga yang dilakukan adalah menghindar dan juga menyangkal dari emosi negatif yang dirasakan. Dia tidak mengakui luka. Ibaratnya nih, teman-teman ada yang pernah jatuh ya di masa kecil pasti ya. Jatuh, kesandung, kemudian bagian lutut ini terluka. Orang yang menyangkal itu ibaratnya kayak di lutut ini udah berdarah-darah dan sakit. Tapi karena dia nggak mau ambil pusing terhadap itu dan tidak mau mengurusi lukanya karena terlalu sakit, mungkin dia mengabaikan itu dan bilang, oh nggak apa-apa, nggak ada luka kok di sini, padahal lututnya itu berdarah-darah kayak gitu. Dan ini nggak bagus. Luka itu ada untuk diterima, kemudian kita obati biar sembuh, dan ketika mungkin bekasnya ada kita sentuh, itu nggak apa-apa. Tapi kalau lukanya belum disembuhkan, dia masih terbuka seperti itu, yang terjadi dia ada lalat kena di situ, kemudian ketika kesenggol, waduh, itu ke-trigger, sakitnya luar biasa. Kemudian ada yang versi ketiga, diantaranya adalah meratapi dan susah sekali move on, sehingga dia ngerasa dirinya yang paling menderita. Dan yang dialami Reza adalah avoidance. Dia jadi menyangkal, dia jadi menghindar karena mungkin terlalu sakit. Mungkin ada teman-teman yang mengalami hal sama, di mana luka itu terlalu menyakitkan bagi kamu, sehingga lebih baik aku memilih untuk tidak merasakan apapun, aku mendingan mati rasa aja gitu. Ada yang sengaja mematikan perasaannya dengan berkata seperti itu, atau ada juga yang karena terlalu sakit jadi bawah sadarnya ini udah otomatis membuat sistem pertahanan diri agar dia seolah-olah ngerasa baik-baik saja dengan cara merepress atau menekan perasaan itu dan berusaha untuk menyangkal apa yang dirasakan. Nah, ini nggak bagus, teman-teman. It's okay untuk menangis, nggak apa-apa kalau kamu ngerasa sedih, nggak apa-apa kalau luka itu mengganggu perasaan kamu. Kita kalau sadar kita sakit, kita akan berobat ke dokter, kemudian kita dapat resep dokter, kita berobat, kita minum obat, dan kita bisa sembuh dengan itu. Dengan versi yang lain, ketika sakit, dia menyangkal dengan kondisinya, enggak, aku nggak apa-apa kok, padahal udah kelihatan banget wajahnya pucat, lemes, dan sebagainya, tapi dia menyangkal sekali dengan kondisi yang dia rasakan. Dia diajak ke dokter pun nggak mau, padahal ini dokter terbaik. Kalau kamu berobat ke dia, kamu pasti sembuh. Dia nggak mau. Yang terjadi apa? Sakitnya bisa makin parah. Sehingga sakit ini harus diatasi. Dan versi yang ketiga itu kayak gini, ketika sakit, pilek misalnya, dia ngerasa kayak sakitnya ini udah parah luar biasa, sehingga nggak mungkin ada obat yang bisa menyembuhkan aku, nggak ada dokter yang bisa menyembuhkan aku di dunia ini, aku udah parah banget. Sehingga karena pikirannya seperti itu, obat yang dia minum sekalipun dari dokter terbaik ini bisa aja nggak ngefek, karena pikirannya sudah seperti itu. Sehingga cara yang paling baik untuk mengatasinya adalah dengan cara menerima lukanya, mengakui lukanya, mau menyembuhkan itu. Karena setiap orang pasti punya masa lalu yang bermacam-macam. Ada yang menyisakan kenangan indah, ada yang menyisakan luka dalam perasaannya. Dan itu bukan salah kamu, apalagi yang terjadi pada Reza ini bukan salah kamu. Buat Reza Arab, ini bukan salah kamu. Kamu berhak untuk bahagia, jadi nggak apa-apa ketika kamu sedih, nggak apa-apa diakui. Kamu butuh teman cerita, mungkin di beberapa waktu kamu pernah cerita ke orang, bukannya rasa aman yang kamu dapatkan, tapi mungkin itu dimanfaatkan sama orang lain. Tapi bukan berarti semua orang seperti itu, karena jika lukanya tidak disembuhkan, ini bisa ngefek kemana-mana, bisa menyebabkan
hubungan dengan orang lain menjadi buruk, dalam hal ini hubungan pertemanan, kemudian percintaan, kemudian lagi sama orang tua, ataupun bisa ngimbas ke pekerjaan, karena berasal dari hubungan sama diri sendiri nggak bagus. Kita nggak kenal dengan diri kita nggak kenal dengan perasaan yang kita rasakan. Lalu bagaimana kita bisa memperbaiki hubungan itu dengan orang lain kalau dasarnya yang perlu kita atasi, yang perlu kita sayangi adalah diri kita dulu. Kalau diri kita aja kita abaikan, gimana kita bisa mencintai orang lain? Nah, di podcast Dini Sumargo ada Reza bilang dia itu lebih mementingkan kebahagiaan orang lain, dia membahagiakan orang lain. Lalu bagaimana dengan diri kamu? Apakah kamu bahagia? Dia bilang bahagia, tapi bisa teman-teman lihat dari raut wajahnya, apakah dia benar-benar bahagia? Life is about to make people happy. Tapi lu happy nggak? Lalu apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi itu? Terutama bagi teman-teman yang mengalami hal ini, seringkali susah mengenali emosi, merasa perasaan gak nyaman, tapi aku gak tahu ini perasaan apa. Kamu bisa melakukan ini. Yang pertama, cobalah untuk menerima dan mengakui rasa sakit yang kamu rasakan. Oke, aku sadar. Aku tahu bahwa ya, masa lalu aku itu membuat aku terluka, menimbulkan rasa marah, kecewa, dan sebagainya. Mungkin tidak tersampaikan atau belum terselesaikan. Namun sekarang apa yang bisa aku lakukan? Dengan cara kamu sering memberikan apresiasi terhadap diri kamu jadi cinta sama diri kamu coba perlahan untuk semakin mencintai diri kamu, entah kelebihan dan kekurangan yang ada, dengan cara memberikan apresiasi kepada diri kamu setiap hari. Aku juga seringkali menyarankan kepada teman-teman untuk bikin jurnal syukur, kan hal yang kecil sekalipun menurut kamu di hari-hari biasa, misalnya kayak alhamdulillah ya Allah, makasih ya udah mengizinkan aku membuka mata, kemudian makan dengan cukup, berjalan, kemudian menghirup udara, seperti itu akan membuat perasaan kita menjadi lebih merasa nyaman dan juga membuat kita merasa lebih bahagia. Kemudian juga kamu bisa melakukannya dengan membersamakan diri kamu dengan orang-orang baik, teman-teman, dengan orang-orang yang suportif, dengan orang-orang yang mengerti bagaimana cara menghargai orang lain, sehingga ketika bersama dengan mereka, kamu juga akan kena imbas positive vibe-nya, seperti itu. Kalau kamu ngerasa susah banget buat mencintai diri sendiri, itu ibaratkan seperti ini. Kamu pasti punya kan barang kesayangan atau mungkin binatang peliharaan kesayangan kamu, atau mungkin tanaman. Bagaimana kamu memperlakukan mereka? Kamu pasti pengennya memberikan yang terbaik kan buat mereka. Kamu rawat mereka, kamu jaga mereka, kamu sayangi mereka, kamu berkata baik terhadap mereka. Gitu juga lakukan hal ini terhadap diri kamu. Kemudian maafkan masa lalu yang sempat melukai kamu. Memang ya teman-teman, masa lalu itu merupakan bagian dari kehidupan kita, tapi dia bukanlah penentu hidup kita saat ini ataupun masa depan. Ini tergantung dari bagaimana kita menyikapinya. Dan yang terakhir buat kita semua yang memiliki luka yang bikin kamu gak nyaman saat ini, yuk kita sama-sama melakukan proses pemulihan luka yang kita rasakan, kita sembuhkan ini agar rantai trauma itu tidak menjadi tradisi untuk generasi selanjutnya. Karena kamu berharga dan kamu berhak untuk bahagia. Buat Reza Arab, semangat, you deserve happiness. Begitu juga dengan teman-teman yang lain. Ingat, segala masalah itu pasti ada solusinya. Kamu berharga dan kamu berhak untuk bahagia. Sampai jumpa di video selanjutnya bersama aku Devi Puspita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.